Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Prima Alvernia, inilah kabar Sumatera. Seorang ibu yang sedang hamil 4 bulan hilang ke dalam air sungai setelah diterkam buaya di Dusun Separinginan di Desa Teluk Binjai, Kecamatan Kualur Hilir, Kabupaten Labuan Batu Utara. Beginilah suasana pencarian Susi Susana Sinambela, seorang ibu rumah tangga yang hilang di Sungai Aek Kanopan di Dusun Separinginan, Labuan Batu Utara. Korban yang saat itu sedang mencuci pakaian di pinggir sungai belakang rumahnya tiba-tiba diterkam buaya. Naasnya perempuan 35 tahun itu sedang dalam kondisi hamil. Suami korban yang mendengar teriakan sempat mengejar dan berhasil meraih bagian rambut korban. Namun kemudian genggamannya terlepas sehingga korban hilang dibawa buaya ke dalam alur sungai. Warga bersama tim gabungan BPBD Laburat, tim SAR dan juga polisi serta TNI kemudian bergerak melakukan pencarian korban. Namun korban tak kunjung ditemukan. Seorang pelajar SMK di Kabupaten Lampung Tengah meninggal dunia usai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bela diri. Korban meninggal dengan luka lebam di sekujur tubuhnya hingga mengeluarkan darah dari kemaluannya. Muhammad Akil Al-Malyabari, seorang pelajar berusia 16 tahun, meninggal dunia diduga akibat tindakan kekerasan saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler bela diri di SMK Al-Hikmah, Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Almarhum yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah kejuruan tersebut tewas dengan luka lebam di sekujur tubuhnya. Pihak keluarga kemudian melaporkan adanya dugaan kekerasan ke Polres Lampung Tengah. Cuman kita dikasih kabar udah meninggal, kita ke sana ya dan keadaan yang tragis. Itu alami luka-luka di bagian mana aja? Ada sebelah kanan bengkak semua, terus giginya nggak ada satu hilang, perut lebam, kemaluannya berdarah. Informasi bahwa saya pihak keluarga sudah melaporkan ke pihak kepolisian, Bu. Terus harapannya seperti apa sih, Bu? Ya harapannya saya sebagai ibu cuma minta keadilan aja, Pak. Pengen diusut sampai tuntas, sampai ya pelaku tertangkap. Keluarga korban berharap pihak kepolisian mengusut tuntas penyebab kematian korban dengan menangkap para pelaku agar mendapatkan hukuman setimpal. Dari Pesawaran Lampung, Pujiansyah, Nanang, TV One mengabarkan. Sosok jasad wanita berstatus ibu rumah tangga, istri dari seorang mantri, warga Jalan Kuala Begumit, Kecamatan Binjai Selatan, Sumatera Utara, ditemukan tewas Rabu 7 Juni 2023 sore. Kondisi korban ditemukan dengan belasan luka tusukan dan juga luka parah di bagian kepala. Inilah suasana keramaian warga di Jalan Kelapir 5, Kecamatan Medan, Helvetia. Ditemukan jasad seorang wanita di dalam mobil berwarna silver dengan kondisi mobil tersebut terparkir di pinggir jalan yang ramai dilintasi warga. Polsek Helvetia dan tim Inafis Polrestabes Medan melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban wanita yang diduga kuat dibunuh. Kanit Reskrim Polsek Helvetia, Ibtu Ibrahim Sofi menjelaskan bahwa dari hasil olah TKP ditemukan sejumlah luka, termasuk luka belasan tikaman di sekujur tubuh korban. Orang wanita ya, kalau untuk identitas kita masih cari dulu. Pelaku sendiri berapa orang dan? Ya kalau pelaku ini masih kita lidik ya. Kalau untuk berapa orang nanti kita kabarkan lebih lanjut. Kondisi korban tadi ada kebetulan kita lihat ada luka-luka tusukan. Ada berapa banyak tusukannya dan? Ada belasan. Nanti pastinya kita di kantor ada belasan lah.
Polisi kini masih mengejar pelaku dugaan pembunuhan sadis. Sementara itu, petugas meminta keterangan dari sejumlah saksi, diantaranya suami dan abang kandung korban. Petugas juga mengumpulkan sejumlah rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Syahputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukses kan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat live hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omicron di Jakarta Barat, lembaga negara kita memastikan kesehatan terjaga di dunia yang mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan?
Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tak terima disebut Lord dalam konten Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Apalagi ia merasa tidak dikonfirmasi keduanya untuk keperluan konten itu. Interupsi antara pengacara terdakwa dengan jaksa pun berlangsung saat Luhut memberikan kesaksian. Saksi, saudara berkedudukan sebagai korban dalam perkara ini. Mohon bisa dijelaskan, diterangkan lagi kerugian saudara sebagai korban. Ya, saya terus terang kerugian material mungkin tidak ada perlu dihitung, tapi secara moral anak cucu saya dibilang penjahat, saya dibilang lord, saya dibilang apa lagi? Coba kalau saya tuduh Anda sebagai penjahat, Anda pencuri, itu kan Anda tidak bisa terima juga. Jadi yang mulia, itu menurut saya sebagai seorang tua dan sebagai seorang bekas prajurit saya di Kopassus sekian lama, saya tidak terima perlakuan itu. Tapi itu pun saya sudah laporkan tadi pada Yang Mulia, saya masih minta 2 kali untuk ada dia minta maaf. Itu pun tidak lakukan. Jadi mesti bagaimana? Yang Mulia. Saudara. Lanjut. Saudara aksi Luhut Binsar Panjaitan. Saudara keluar aja kalau begini. Kalau saudara siap di penjara, saudara menyeka. Saudara ini punya kesempatan. Iya, kita ini kan ada di dalam. Ini yang dia menyampaikannya di dalam berita acara. Ya. Lanjut, silakan. Saudara saksi ya, sebagaimana diinformasikan sehubungan dengan dakwaan, ada suatu pembicaraan di YouTube dan itu juga membahas berkaitan dengan masalah penelitian. Apakah saudara pernah dikonfirmasi oleh kedua orang tersebut atau orang yang lain sebelum adanya publikasi atau sebelum dilakukannya penyiaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan saudara? Yang mulia, itu yang salah satu yang saya sayangkan. Saya kan bisa ditanya, mau saudara Haris itu kapan saja telepon saya jawab. Kalau memang niatnya baik, dia gentleman, dia betul-betul seorang hak asasi manusia, dia bisa tanya saya. Ada enggak? Kalau tidak tanya saya, dia akan bisa lihat di Kumham. Saya punya enggak perusahaan itu? Saya melakukan itu apa tidak? Dan dia berani masih nuduh saya penjahat. Saya ini sudah berapa kali membantu luar negeri ini, di daerah operasi militer. Anda belum pernah alami, Anda berani menuduh saya penjahat. Itu Pak, yang mulia, saya tidak terima. Jadi membuat saya bicara keras seperti ini supaya kita tahu, kita ini boleh berbuat apa saja, tapi harus bertanggung jawab. Tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan bertanggung jawab. Dalam kesaksiannya di persidangan kasus pencemaran nama baik, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku telah meminta kepada Kapolda Metro Jaya untuk melakukan mediasi dalam kasus tersebut. Namun ia pun menyatakan kejengkelannya atas konten Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti yang telah menuduh ia memiliki bisnis di Papua. Memang ada upaya yang saya minta sendiri kepada Kapolda, tolong kalau bisa Pak Kapolda dimediasi saja, karena walaupun saya jengkel sekali karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu, dan kemudian juga saya disebut lord dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi banyak, dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan saat saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia. Ya sudah, damai dia minta maaf, terbuka.
Jadi saya lakukan, saya minta 2 kali, mesti minimal. Saya ini 76 tahun pakai. Tidak ada daerah operasi militer yang saya tidak ikuti. Tidak bisa. Jadi saya pikir ini pembelajaran. Tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan harus bertanggung jawab. Saya ingin sampaikan kepada yang mulia bahwa saya merasa sangat-sangat terasa, dan ini menyangkut kepada anak cucu saya karena jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Jadi jangan dipermainkan. Kalau saya punya salah kan bisa dilihat. Apakah saya punya perusahaan, apakah saya punya bisnis, apa yang tidak transparan di negeri ini. Terhadap keterangan yang diberikan Luhut Binsar Panjaitan, terdakwa kasus pencemaran nama baik Haris Azhar pun diberikan kesempatan majelis hakim untuk menanggapi. Haris pun menyampaikan sejumlah keberatan atas kesaksian Luhut. Ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju, yang keberatan yang mana? Itu saja. Pertama soal ada beberapa. Pertama soal YouTube saya, Pak. Saudara saksi. Satu, saudara YouTube itu posisinya saya pikir jelas. Saya adalah pengelola channel YouTube itu, Pak Luhut. Jadi saya mengundang Fatia dan juga Owi, perwakilan dari 9 organisasi yang membuat riset. Kalau tadi saudara saksi menyampaikan kenapa saya tidak mengakses Pak Luhut, saya bisa telepon, betul. Saya punya, kalau nggak salah dua nomor Pak Bapak ada sama saya. Jadi itu betul. Jadi saya bisa akses, tapi saya tidak akan mengakses Bapak karena itu bukan saya yang tulis. Itu yang nulis. Saudara tolong keterangannya ya, jangan saudara membuat pernyataan. Keterangan saksi tadi itu yang mana yang tidak benar, saudara? Ya, itu supaya saya mau, kan tadi ada yang betul, ada yang tidak betul. Yang tidak betul. Yang tidak betul saya sampaikan itu. Ya. Satu. Yang kedua soal penjahat, dari semenjak awal surat somasi tidak ada kata soal tuduhan penjahat. Yang ketiga soal sekolah. Saya sekolah di 4 universitas. Ambil hukum, ambil sosiologi, ambil filsafat, ambil hak asasi manusia. Alhamdulillah 3 bayar sendiri, yang 1 beasiswa. Jadi saya tidak pernah kuliah di Harvard atau dibayarin oleh saudara saksi. Yang ketiga soal saya minta saham. Saya sebetulnya keberatan, bahkan semenjak ini karena dipasang live, HP saya banyak dapat serangan, orang ngeledekin saya nggak tahu kenal siapa. Tapi intinya begini, Pak Ketua Majelis Hakim. Waktu saya menghubungi Pak Luhut Binsar Panjaitan, saksi kita sore ini, itu jam 5 pagi kalau nggak salah. Saya telepon Bapak. Jam 5 pagi, saya minta waktu karena saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat yang nama organisasinya, yayasannya Sinwaro. Orang-orang di Amungme, yang tadi Pak Luhut bilang, saudara saksi bilang betul. Itu yang hidup di sekitar wilayah lokasi tambang Freeport. Kenapa saya hubungi Pak saudara saksi waktu itu? Karena saudara saksi adalah Menko Marves yang kurang lebih setelah saya pelajari bertanggung jawab untuk proses divestasi saham Freeport ke Indonesia. Saya sebagai kuasa hukum masyarakat adat ketemu situasi bahwa belum ada peraturan daerah untuk memastikan pembagian saham. Bukan saya minta saham, saya juga ngerti hukum. Dan saya memastikan itu, makanya setelah kita upaya di level bupati kabupaten ini tidak berhasil, maka saya bilang sama klien saya, mari kita datang ke Pak Menko Marves. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan aktivis Haris Azhar dan Fatia Maulidianti ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Dalam sebuah tayangan kanal YouTube, Haris Azhar dan Fatia menyebut ada Lord Luhut di balik bisnis tambang emas di Papua. Polisi memproses laporan Luhut Binsar Panjaitan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidianti atas kasus pencemaran nama baik lewat kanal YouTube yang membahas bisnis tambang emas di Papua. Dalam kanal YouTube yang diunggah 20 Agustus 2021 itu, aktivis Haris Azhar berbincang bersama koordinator Kontras Fatia Maulidianti.
Perbincangan antara keduanya membahas mengenai adat Lord Luhut di balik relasi ekonomi Ops Militer Intan Jaya. Selanjutnya pada 26 Agustus 2021, Luhut melayangkan somasi terhadap Haris Azhar dan Fathia meminta pertanggungjawaban dari pernyataan keduanya. Kemudian koordinator Kontras Fathia menjawab somasi Luhut dan menyatakan melakukan hak demokrasi untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Merasa tidak puas dengan jawaban Haris Azhar dan Fathia, pada 2 September 2021, Luhut melayangkan somasi kedua. 8 September 2021, giliran Haris Azhar yang menjawab somasi kedua Luhut dengan mengajak Luhut berdialog di YouTube pribadi Haris Azhar. 22 September 2021, Luhut akhirnya melaporkan Haris Azhar dan Fathia ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Luhut juga mengajukan gugatan perdata dengan nilai 100 miliar rupiah. Pelaporan itu didasarkan pada pelanggaran Undang-Undang ITE dan Pidana Umum. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Laga para petinju terbaik dunia disaksikan jutaan pasang mata. Menyajikan kelas pertandingan yang berbeda. Saksikan Best World Boxing hanya di TV One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Menghadirkan informasi penting dan menarik. Kasus penularan varian Omikron di Jakarta Barat. Lembaga negara kita memastikan
kesehatan, menjaga tubuhnya. Mereka menawarkan melalui media sosial. Semua tersaji lengkap menemani waktu siang Anda. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Kita menemukan perlakuan kejam dan tidak manusiawi yang kita duga sebagai perbudakan modern dan juga perdagangan manusia. Anak saya lebam-lebam, gusiknya luka, cuma bisa minum, kemudian mata juga lebam. Hukum kita juga sudah bisa menegakkan bahwa anak-anak itu bisa tetap dihukum. Telusur di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap. Menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi. News, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Seorang pedagang mie pangsit asal Kabupaten Biren, Provinsi Aceh sukses menjadi seorang konten kreator. Lewat kontennya yang kocak, pemuda asal kota Juang ini telah membuat warung dan akun media sosialnya kini menjadi viral dan terkenal. Konten-konten yang menampilkan cerita keseharian realita anak muda belakangan ini sering viral di berbagai jejaring media sosial. Hal itulah yang menjadi inspirasi Abdi Maulana, seorang konten kreator asal Aceh yang kerap menghibur netizen lewat kontennya yang menggelitik dan berhasil memancing gelak tawa warganet. Konten video yang dibuat bersama rekan kerjanya di sebuah warung mie pangsit miliknya berhasil menghibur jutaan netizen di jejaring media sosial. Awalnya pada tahun 2021, Abdi Maulana membuat konten-konten video lucu itu cuma iseng-iseng belaka untuk mengisi waktu luang di sela-sela ia jualan mie pangsit. Konten yang mencuatkan namanya hingga viral adalah saat membuat video dengan mencampurkan beberapa bahasa lain. Dalam membuat sketsa video, Abdi memadukan beberapa bahasa asing seperti bahasa Korea dan Malaysia dengan karakter seorang pedagang mie pangsit. Berkat ide kreatifnya itu, kini warung mie pangsit dan akun media sosialnya pun menjadi viral dan terkenal. Semua bermula dari keisengan saya bikin konten di sela-sela kami dagang. Di awal itu tapi belum rame viewsnya, tapi karena saya suka menyalurkan apa yang ada dalam kepala saya dalam bentuk video, lama-kelamaan ternyata banyak juga yang suka dengan video-video yang saya bikin di sosial media gitu. Nah, motivasi saya waktu itu komentar-komentar positif netizen yang membuat saya bersemangat untuk terus mencoba menghibur dalam bentuk video di sosial media gitu. Perjalanan seorang Abdi Maulana menjadi konten kreator sukses tentu tidaklah mudah. Lantaran di Aceh sendiri, banyak konten kreator yang seperti dirinya dan kerap disepelekan. Namun hal tersebut tak menyurutkan semangat Abdi untuk tetap konsisten membuat konten bersama rekannya. Dari Banda Aceh, Provinsi Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Dan kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Sumatera. Saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.